Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun uhayyukum bi tahiyatil islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyahadah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran ghayra mamnun wa innaka la 'ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadithi syarif, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Wa sadaqa rasulihil karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul melanjutkan iktikaf kita setelah salat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah ini dalam rangka mengkaji ajaran agama kita. Semoga kita semakin bersemangat untuk mengamalkannya, bukan sekedar bertambah pengetahuannya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qalam, Allah bersumpah dengan huruf nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang ditulisnya, yaitu takdir maksudnya itu ya, qada dan qadar. Wal qalami wa ma yasturun itu qada dan qadar, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis di dalam kitab di Lauh Mahfuz. Lalu Allah menegaskan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, tidaklah engkau, maksudnya engkau di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nikmat dari Allah engkau bukanlah orang yang gila. Karena Nabi Muhammad dituduh orang gila. Jadi kalau ada yang dituduh gila, siap-siap jadi nabi. Enggak begitu ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajran ghayra mamnun, dan sesungguhnya bagimu ya, ada ganjaran yang tidak terputus, yang terus mengalir. Wa innaka la 'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau berada di atas perilaku yang sangat agung, akhlak yang agung. Fasatubsirun wa yubsirun, nanti mereka akan menyaksikan, nanti engkau akan menyaksikan. Fasatubsirun, kalian akan menyaksikan. Wa yubsirun, dan mereka pun yang menuduh Nabi Muhammad gila itu akan menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa Allah sebelum menegaskan tentang Nabi Muhammad, tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bersumpah dulu dengan pena ya, pertama dengan huruf nun, kemudian dengan pena dan segala yang ditulis oleh pena itu. Nah, itu untuk menegaskan bahwasanya itu sudah ketetapan Allah.
ketetapan Allah Nabi Muhammad itu dituduh gila, ketetapan Allah juga Nabi Muhammad itu akhlaknya mulia. Sehingga dari akhlaknya itu menjadi bukti kebenaran ajaran yang dibawakannya. Dalam surat ke-68 fasatubsirun wa yubsirun, ya, maka kelak engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat buktinya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dalam riwayat lain salihal akhlak. Kenapa yang disempurnakan itu akhlak? Padahal ada problem besar yang terjadi, yang terkait dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh umat-umat nabi sebelumnya, yaitu masalah akidah. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan dia diutus untuk ngurusin akidah, tapi untuk menyempurnakan akhlak? Nah, karena akidah itu tidak ada wujud konkretnya kecuali akhlak. Iman itu di dalam hati, nggak kelihatan. Yang kelihatan itu akhlak, perilaku. Nah, karena Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka tentu akhlaknya harus akhlak yang paling baik, yang paling agung. Makanya dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau. Sungguhnya itu dua kali, pakai inna, takkidnya ya, penegasannya pakai lam mutakkid. Wa innaka la'ala, benar-benar berada di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Jadi pas gitu. Ya. Antara apa yang diserukan dengan apa yang ditampilkan di dalam perilakunya itu sejalan gitu. Sekarang banyak orang yang apa yang dia anjurkan dengan apa yang dia lakukan itu nggak sejalan, nggak selaras, bahkan bertentangan. Ya. Dianjurkan untuk menjaga lingkungan hidup, tapi memberi izin penebangan hutan, lalu banjir. Waktu banjir dibilang itu seremnya hanya di media sosial. Setelah melihat kenyataannya, ternyata seremnya di lapangan. Di lapangan itu lebih serem dari di media sosial. Sampai hari ini masih ada yang kelaparan. Sampai hari ini masih ada yang terisolir, masih ada orang hilang yang belum ditemukan. Dan biasanya kalau sudah sekian hari itu sudah susah ditemukan dalam keadaan hidup. Ya, korbannya 700-an yang meninggal, yang hilang 400-an. Ya, kalau nanti ditemukan hidup hampir mustahil, kalau ditemukan mati maka 1000 orang lebih. Dan yang terdampak itu di 3 provinsi itu ada 120.000 jiwa.
Dan benar-benar peristiwa ini, sebagaimana peristiwa-peristiwa yang disebut bencana alam ya, itu menunjukkan betapa manusia itu merusak, melakukan ifsad. Tangan manusia itu merusak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Zaharal fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Menjadi nyata kerusakan, atau telah nyata kerusakan yang ada di muka bumi akibat tangan manusia, ulah tangan manusia. Dan kata Allah, liyudhiqa ba'dalladzi amilu. Yang demikian itu agar manusia merasakan akibat perbuatannya. Tapi Ustaz, yang membabat hutan itu bukan kami katanya. Yang memberikan izin juga bukan kami, pemerintah. Tapi kok kami yang kena? Ya karena dalam ayat lain Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Waspada, ada fitnah, musibah yang menimpa bukan hanya orang zalim, bukan pembabat hutan, tapi juga orang soleh yang nggak melakukan apa-apa. Ini udah kita bahas bulan lalu tentang fitnah. Ya, ini fitnah yang harus dicegah, fitnah tipe kedua dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau warga tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap perilaku penguasa, maka nanti ketika ada bencana manusia atau warga kan kena. Jadi siapa yang melakukan pembabatan hutan, nebang kayu sampai kayunya itu diseret sama arus. Jadi jumlah hutan yang berkurang atau disebut dengan istilah deforestasi itu jutaan hektar setiap periode penguasa. Di zaman Pak Harto, tapi dia 30 tahun itu 30 juta hektar kalau nggak salah. Yang paling banyak di zaman Jokowi per tahunnya ya, per tahunnya. Nah, semakin berkurang hutan, bumi semakin panas. Kalau bumi semakin panas, maka laut itu demam katanya. Memanas juga dia demam. Kalau memanas laut itu, maka di daerah Katulistiwa yang susah sekali terjadi badai, itu menjadi bisa terjadi badai. Itulah yang terjadi kemarin. Saudara saya di Luk Semawe, bapak saya kampungnya Luk Semawe, Aceh Utara, daerah terdampak juga, tapi keluarga kami cuman air setelapak kaki ya, nggak sampai semata kaki. Itu mengatakan hujan itu 8 hari, hampir nggak berhenti. Hujan badai, hujan badai. Nah di Aceh Tamiang sungainya besar-besar, itu hutannya gundul ya. Dan kita lihatlah sudah disaksikan. Dan kepala BNPB yang mengatakan itu hebohnya cuman di media sosial, itu sampai sekarang nggak mengundurkan diri. Karena memang pejabat di Indonesia itu nggak punya malu, yang merupakan modalitas akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula illam tastahi fasna ma syi'ta." Sesungguhnya di antara perkataan kenabian yang pertama sekali disampaikan kepada manusia, kalau nggak malu berbuatlah sesukamu. Pejabat di Indonesia itu nggak pernah mengundurkan diri kalau ngawur gitu. Kenapa? Karena nggak punya malu. Syarat jadi pejabat itu nggak punya malu. Kalau nggak punya malu berarti nggak punya akhlak, karena malu itu modalitas akhlak. Kalau nggak punya akhlak, imannya diragukan. Nggak ada yang mundur.
Begitu juga Menteri Kehutanannya. Siapa namanya? Itu si Raja Juli Antoni. Enggak mengundurkan diri juga. Sekarang bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan itu melakukan investigasi pembalakan liar. Artinya penebangan hutan secara liar. Dia melakukan investigasi. Bapak Ibu, banjir itu bukan karena penebangan liar, tapi penebangan legal yang diberikan izinnya. Kayu yang hanyut itu ada namanya kok, nama PT-nya. Itu bohong kan, ngebohongin rakyat. Wah, seolah-olah menginvestigasi pembalak. Nanti rakyat kecil, pembalak liar itu rakyat kecil yang nyari makan dari nebang pohon. Salah, tapi kesalahannya kecil. Yang bisa gundulin hutan jutaan hektar itu perusahaan, antara lain PT Toba, punyanya Luhut Binsar Panjaitan. Yang seperti itu tidak diinvestigasi. Kenapa? Karena udah dikasih izinnya. Itulah Indonesia, itu kan. Parah sekali. Nah, ini menunjukkan betapa urgennya risalah Islam, risalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarim. Jadi, tapi tentu akhlak yang pertama akhlak kepada Khaliq, kepada Allah, menyembahnya, mengesakannya. Ya, nanti akhlak terhadap sesama manusia, kemudian akhlak terhadap lingkungan hidup. Kita nggak tahu nih, bentar lagi Bojongkulur banjir lagi nggak? Yang puncaknya hutannya berkurang, nggak pernah bertambah. Kenapa kalau hutan gundul banjir? Karena tidak ada yang menahan air hujan yang jatuh ke bumi itu. Ya, nggak ada akar pohon, nggak ada pohon-pohon yang menghambatnya sehingga masuk ke dalam tanah, tapi langsung turun ke sungai-sungainya meluap. Makanya disebut banjir bandang, bukan banjir bandeng. Banjir bandeng nggak apa-apa, enak kan, ikan bandeng. Banjir itu ada banjir rob karena air laut yang pasang, itu di Jakarta Utara sering kena. Kemudian ada banjir bandang, nanti ada lagi yang ringan itu banjir genang karena curah hujan kuat banget, drainasenya nggak mampu, airnya tergenang. Nah, yang berbahaya itu banjir bandang karena dia ada arus yang menerjang, menghanyutkan. Jadi itu semua ulah tangan manusia. Nah, jadi sekali lagi, kenapa risalahnya itu risalah akhlak, bukan risalah akidah? Ya, akidah itu konseptual, iman itu batin di dada. Iman itu harus berwujud akhlak, dan akhlaknya harus sempurna. Sempurna itu artinya tidak cukup akhlak itu hanya kepada Allah, tapi juga harus kepada hablum minallah, hablum minan nas. Karena alam ini ditundukkan kepada manusia bukan berarti untuk dihancurkan. Sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Tapi untuk dimanfaatkan sekaligus dilestarikan. Kenapa itu terjadi? Karena kerakusan dan karena sudah tidak punya rasa malu lagi. Nah, kira-kira akan berhenti nggak deforestasi? Deforestasi itu akhlak baik atau akhlak buruk? Sepakat kita akhlak buruk. Tapi akan berhenti nggak? Kayaknya enggak. Alasannya apa? Umat manusia bertambah. Umat manusia bertambah itu harusnya nambah pohonnya, karena makin banyak yang nanam. Kalaupun ditebang ya harus ada yang ditanam. Kan dia tumbuhan, bisa ditumbuhkan, ditanam dia tumbuh.
bahkan dia bisa menumbuhkan dirinya sendiri. Yang susah itu kayu ulin, pohon ulin itu, dia harus jatuh dari ketinggian, bijinya pecah, kena air, lembab, baru bertunas. Tapi tetap bisa. Tapi kalau pohonnya ditebang, sekarang sudah setengah mati nyari kayu ulin di Kalimantan, kayu salah satu jenis kayu terbaik. Nah, jadi kita harus bicara ini, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau enggak ya kena juga kita. Kita enggak pernah nebang hutan. Ada yang pernah nebang hutan? Nggak ada. Tapi ikut ngerasain banjir nggak? Ikut. Ya kita juga milih tinggal di sini juga agak repot ini, karena ini ketika di develop, dibangun gitu, dikembangkan, itu kan dilakukan land clearing, terus cut and fill, tanahnya itu di apa namanya, dikeruk untuk dipakai diuruk ke daerah Merunda, Jakarta Utara, atau bagian pantai utara Jawa lah yang lebih rendah. Nah, dengan perkiraan air sungai itu kalau naik paling tinggi sekian gitu, paling tinggi seginilah. Nggak tahunya udah bisa lebih tinggi lagi karena di puncak makin sedikit hutannya, sehingga setelah ditembok pun masih meluap. Ya. Nah, akhlak ini mencakup akhlak terhadap Allah, itu yang pertama sekali, itu tauhid. Jadi akidah sebenarnya masuk bab akhlak. Walaupun untuk mempermudahkan kajian, biasanya kajian Islam itu dibagi akidah, ibadah, akhlak, berdasarkan hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawiyah, ya, itu datangnya Jibril di hadapan Rasulullah, duduk menempelkan pahanya, lalu bertanya, mahwal iman, apa itu iman? Lalu dijelaskan tentang rukun iman yang 6. Nah, itu jadi akidah. Kemudian mahwal Islam, dijelaskan rukun Islam yang 5. Kemudian, nah itu jadi ibadah. Kemudian mahwal ihsan, nah itu yang jadi akhlak. Gitu. Ya, tapi tauhid itu mengesahkan Allah, itu akhlak. Gitu. Dan itu akhlak yang paling utama, yang paling pertama. Gitu. Ya. Nah, baru nanti birrul walidain, baru nanti innamal mu'minuna ikhwatun, ukhuwah, islahul baina akhwaikum, memperbaiki hubungan, ya, menjauhi prasangka, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Apa itu menjauhi prasangka? Maksud menjauhi prasangka itu jangan bersikap atas dasar prasangka. Prasangka itu nggak bisa hilang, dia muncul aja tiba-tiba. Ini nih pasti. Nah, itu akan muncul karena dibisikkan oleh setan. Tapi kita ketika bersikap harus berdasarkan fakta dan realitas objektif. Kemudian dipikirkan dulu ini mensikapinya gimana sehingga sikap kita rasional, gitu. Tidak emosional, gitu. Nah, akhlak yang diterjemahkan perilaku itu adalah sekumpulan tindakan-tindakan yang berulang-ulang. Kalau Imam Ghazali mengatakan sebagai suatu hay'ah, ya, rasikhatun, ya, hay'atun nafs, rasikhatun fin nafs, keadaan di dalam jiwa yang tertanam sangat dalam. Minha tasduru amal, ya, darinya akan lahir satu perbuatan bi ghairi
rawiyatin wala fikrin, tanpa banyak dipertimbangkan dan dipikirkan. Itu artinya karakter udah spontan gitu, pikirannya sebentar aja, jenak aja. Kalau dipikirinnya lama, bikin nggak ya, bikin. Nah itu nanti jadinya bukan akhlak tapi acting. Itu pejabat-pejabat itu kan banyaknya acting. Nah, jadi dia harus tertanam di dalam jiwa. Satu kondisi mental itu akhlak itu. Dan modalitasnya malu. Kalau nggak punya malu ya udah. Nah, jadi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan itu. Nah, makanya para ulama kemudian membagi akhlak itu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Ya. Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji itu melahirkan manfaat. Minimal nggak ganggu orang lain. Akhlak tercela melahirkan mudarat, bisa berupa mafsadat, kerusakan. Nah, kemudian akhlak itu dikatakan basirah, fasatu besirun wa yubsirun dalam surat Al-Qalam. Kita bisa mengedepankan keunggulan akidah Islam. Kita bisa menjelaskan secara verbal keunggulan akidah Islam. Konsep tauhid itu bisa dijelaskan dengan sangat baik, gitu ya. Tapi itu tidak membuat orang tertarik dengan Islam. Yang membuat tertarik itu perilaku umatnya. Nah, itu urgensi akhlak. Ulama banyak ilmunya tapi akhlaknya nggak benar, nggak diikuti. Nah, ini sekarang penguasa nggak ada akhlaknya, dipilih. Edan bener, Indonesia ini udah mulai edan bener. Maka bener-bener kata Ronggo Warsito itu zaman edan. Jadi ada krisis akhlak. Akhlak itu sempat dijadikan akronim BUMN. A-nya apa gitu, amanah atau apalah singkatannya gitu. Menterinya siapa waktu itu? Sekarang jadi Menteri Olahraga deh. Kementerian BUMN kan dihapus diganti dengan Danantara. Erick Thohir. Ya slogannya sih bagus, akhlak. Ya, tapi korupsi juga meningkat. Lembaga pemberantasan korupsinya diperlemah. Negeri-negeri Muslim itu, di negeri-negeri Muslim itu korupsi berkembangnya luar biasa. Padahal kita pasti sepakat lah korupsi itu akhlak buruk, gitu. Tapi berkembangnya luar biasa. Ya di negeri-negeri non-Muslim juga ada korupsi, tapi tidak sedahsyat di negeri-negeri Muslim. Coba lihat indeks pemberantasan korupsi di Asia Tenggara aja. Indonesia itu termasuk yang lemah sekali dalam memberantas korupsi. Di awal reformasi itu menguat sampai dengan eranya Pak SBY. Eranya Jokowi diperlemah. Nah, kita lihat sekarang
kerusakan menjadi tambah dahsyat. Korupsi bahasa Arabnya ifsad, pelakunya mufsid, akibatnya fasad. Itu corrupt itu kerusakan artinya. Kenapa ya? Karena masalah akhlak, nggak ada masalah lain. Nah, akhlak ketika sudah menyangkut orang lain, itu kalau buruk dia bernilai mungkar, masuk kategori mungkar. Kalau tidak berdampak ke orang lain, misalnya apa? Mabok dalam kamar, nggak berdampak ke orang lain, itu dia masuk kategori fahsya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya. Fahsya itu perbuatan buruk yang enggak berdampak ke orang lain, berdampaknya ke diri sendiri. Zalimun li nafsi. Nah, kalau berdampak ke orang lain itu disebut mungkar. Kalau dampaknya sangat luas itu disebut baghyun. Nah, terhadap fahsya ini tobat. Bisa tobat. Tapi kalau mabuknya di luaran, bawa mobil, nah, itu mungkar jatuhnya. Dosa dua-duanya, cuman beda, kelas dosanya beda. Nah, kalau korupsi itu bisa masuk kategori baghyun, karena dampak kerusakannya sangat luas, sama kayak penyamun. Penyamun itu baghyun, begal-begal itu. Itu diperangi, dilawan. Maka dulu kan ada orang mau dibegal, begalnya dibunuh kan dia. Ditangkap sama polisi, dibelain sama Profesor Mahfud MD waktu itu Menko Polhukam di lobinya Jokowi. Ya, cuman kan nggak selamanya harus begitu. Kan lucu kadang-kadang kita ngebela diri, ngelawan orang yang membegal, lah kita yang ditangkap. Ya, karena di lobi ada yang lobi, ada yang belain, baru dilepas, baru dianggap pahlawan. Itulah Indonesia. Kita harus malu ya. Indonesia itu mayoritas Muslim, tapi dekadensi moralnya luar biasa. Kerusakan lingkungan yang luar biasa. Korupsinya juga luar biasa. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Itu kalau mengacu kepada teori fitnah nomor 2, yaitu yang bisa mengena orang-orang soleh juga, maka yang harus kita lakukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya harus bersuara di media sosial, ya tentu dengan cara-cara yang baik, tetap saja bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nggak boleh diam. Jadi harus ada upaya mencegah, dan itu bagian daripada jihad. Orang beriman itu harus berjihad baru benar. Dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang pertama beriman pada Allah, wa rasulihi, rasulnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan bukan iman namanya. Ya ragu-ragu. Wajahadu fi sabilillah. Kemudian berjuang di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Ada pengorbanan. Pertama harta, nanti sampai ke tingkat jiwa. Wajahadu bi amwalihim wa
wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mereka yang benar imannya, yang benar-benar mukmin. Dan jihad itu akhlak. Jihad itu akhlak. Salat itu akhlak. Akhlak terhadap khaliq. Jihad itu akhlak terhadap kebenaran. Kebenaran nggak boleh dibiarkan, dizolimi, dicederai. Kebenaran itu harus dibela. Jadi itu akhlak. Jadi semakin jelas ya mudah-mudahan bahwasanya kenapa disebut menyempurnakan akhlak, karena dampaknya itu luar biasa dalam seluruh aspek kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau akhlak sama Allahnya nggak benar, sekalipun akhlak terhadap lingkungannya benar, ya nggak sempurna. Kalau nggak sempurna tetap masuk neraka. Bahkan kalau yang nggak sempurna itu akhlak terhadap Allah, masuk nerakanya itu khalidina fiha. Ya, tapi bukan berarti udah kan saya akhlak terhadap Allahnya udah benar, saya sudah bersahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji, tapi saya gundulin hutan. Oh, itu nggak benar. Jangan kan gundulin, saya biarkan orang gundulin hutan. Saya nggak pernah bersuara, ya, melawan kezoliman. Bersuara aja nggak pernah. Padahal nggak harus takut, kondisinya nggak perlu takut. Nggak perlu sampai pakai diem wa huwa adhaful iman, cuman benci aja. Kan idza ra'au munkaran falyughayyiru biyadihi, kalau melihat kemungkaran cegah dengan tangan, fa illam yastati fa bilisani, kalau nggak mampu dengan lisan, fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman, kalau enggak ya dengan hati aja. Dengan hati maksudnya benci. Masa cuman benci doang, ngomong masih bisa ya, tapi ngomongnya pilih kata-kata yang bagus ya. Bukan karena ada undang-undang ITE, nggak ada pun kita umat Islam harus ngomongnya bagus, tapi tajam ya. Ngomong yang bagus tuh misalnya apa? Contoh ngomong yang bagus tajam. Kepala BNPB mundur dong, malu dong. Itu nasihat sebenarnya, bagus. Tapi jangan pakai kebun binatang gitu kan. Ya. Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni, malulah, mundurlah. Gitu. Pak Sulistyo Sigit, mundur, Anda nggak berhasil melakukan perbaikan di kepolisian, alasan terlalu banyak. Jadi yang jelek institusi kepolisian, dan polisi-polisi yang baik ikut jelek namanya. Mesti ada polisi yang baik, itu banyak sebenarnya. Ya rusak semua. Kan selalu karena nila setitik rusak susu. Nggak pernah karena susu setitik putih nila sebelanga. Nggak ada sunatullahnya itu. Sunatullahnya selalu titik. Ya, jadi jihad itu akhlak. Ibadah itu akhlak. Ihman itu pun akhlak, tauhid itu juga akhlak. Maka mari kita sempurnakan akhlak kita. Jadi pengajian itu untuk menyempurnakan. Aku diutus untuk menyempurnakan ilmu, untuk menyempurnakan akidah juga nggak ada. Adanya menyempurnakan akhlak. Makanya ditampilkan kemuliaan akhlak Rasulullah. Dalam berjihad saja Rasulullah menunjukkan adab. Nah, adab itu apa bedanya akhlak sama adab? Kalau adab itu perilaku di permukaannya. Kalau akhlak itu yang tertanam dalam di jiwa, karakter. Ya. Adab itu para ulama dalam kitab-kitab adab itu, kitab akhlak itu didefinisikan pertama al-akhdhu bi makarimal akhlak. Ya, berpegang pada kemuliaan nilai-nilai moral. Itu adab ya. Jadi kemuliaan akhlaknya dipegang teguh, itu adab. Kemudian yang kedua didefinisikan al-wuquf ma'al mustahsanat, ya, tegak lurus dengan yang dianggap baik. Ya, misalnya apa? Kalau
ketemu orang yang lebih tua, kita lebih dulu mengucapkan salam. Ya. Kalau di Jawa, kalau nunjuk begini, kalau gini nggak sopan. Gitu. Kalau di Sumatera biasa aja. Nah itu namanya wukuf ma'al mustahsanat. Ya, tegak lurus sama yang dianggap baik. Apa yang dianggap baik di masyarakat ya dilakukan. Gitu. Jadi pertama adab itu terkait dengan ajaran agama, al-akhdhu bimakarimal akhlak. Kedua terkait nilai-nilai yang dan norma yang berlaku di masyarakat. Gitu. Nah, itu adab, dan adab itu pasti baik semuanya. Kalau akhlak ada baik ada buruk. Makanya orang yang akhlaknya tidak baik disebut kurang adab atau tidak beradab. Gitu. Dan biasanya tidak beradab itu karena tidak punya malu. Gitu. Nah, benarkah umat Islam itu unggul? Benarkah Muhammad itu nabi? Nah, apa buktinya? Akhlak. Jadi nggak usah tanding konsep akidah antara tauhid sama trinitas. Itu udah pasti menang kita, tapi nggak berdampak. Tidak berdampak meningkatkan posisi Islam. Padahal Islam itu untuk diunggulkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di beberapa ayat bunyinya, antara lain dalam surat As-Saff kalau nggak salah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli, untuk diunggulkan. Dialah yang mengutus, walladzi arsala rasulahu, rasulnya, bil haq, dengan benar, bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang benar. Bil huda itu dengan petunjuk termasuk Al-Quran. Liyuzhirahu, untuk diunggulkan, 'alad dini kulli. Ya. Wa kafa billahi syahida, dalam ayat lain, walau karihal musyrikun, untuk diunggulkan. Nah, unggulnya itu karena akhlak. Makanya di dalam Al-Qalam itu kan fasatu besirun wa yubsirun. Jadi yang dilihat itu apa? Yang menjadi bukti akhlak, bukan akidah. Karena akidah itu konseptual, tidak operasional dia. Akidah perlu banget gitu. Tapi akidah itu palsu kalau tidak ada operasionalnya. Jadi basirah itu bukan di akidah tapi di akhlak. Nah, apa yang membuat manusia itu melakukan satu tindakan? Fungsi mental apa maksudnya itu ya? Fungsi mental dari dalam diri itu. Fungsi mental itu ada beberapa, ada 3 biasanya kalau dalam ilmu psikologi itu. Salah satunya fungsi kognitif, fungsi afektif. Itu dalam fungsi kognitif itu ada pertimbangan, pikiran. Dalam fungsi afektif itu ada perasaan, temperamen. Nah, perilaku manusia itu digerakkan oleh emosi. Tapi emosi bukan dalam arti marah ya. Marah itu salah satu bentuk emosi. Cinta itu emosi, benci emosi, bahagia emosi. Nah, itu yang mempengaruhi akhlak. Yang memunculkan akhlak itu, yang kata Imam Ghazali itu min hayasdurul amal, darinya. Jadi yang tertanam dalam itu satu kondisi kejiwaan itu antara lain yang paling dominan itu emosi. Emosi itu kesadaran. Ya. Takut, emosi. Kan takut itu sadar kan? Mana ada orang tidur takut? Kalau nggak sadar ya nggak takut lah. Ya, sadar. Cuman kalau dia hanya emosi itu susah terkendali. Maka cenderung nanti akhlaknya jadi buruk. Rasa sayang yang berlebihan itu bisa menimbulkan akhlak buruk.
ya, membela walaupun salah nanti, ya, rasa cinta yang berlebihan. Maka cinta itu dosis tertingginya hanya kepada Allah. Kalau kepada selain Allah ya sekadarnya saja. Jadi Allah, Rasul, gitu, agama, orang-orang beriman. Begitu juga takut. Takut itu harus pada Allah, jangan pada setan. Ya. Jadi rasa takut itu rasa yang ada dosis dan arahnya. Takut itu, cinta itu pada Allah, dosisnya pol. Pada selain Allah, dosisnya jangan pol. Nah, apa yang membuat emosi kita itu bisa kita kendalikan? Nah, itulah fungsi kognitif, akal. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Rufi al-qalam", diangkat pena, artinya tidak dicatat apapun yang dilakukan manusia, tidak dimasukkan kategori baik atau buruk, tidak masuk kategori akhlak mahmudah atau mamduhah atau akhlak mazmumah. Ya, mazmumah tercela, mamduhah itu terpuji atau mahmudah kadang disebut. Nggak dicatat, rufi al-qalam, penanya nggak dicatat sama malaikat, nggak masuk, nggak direken gitu. Kapan kondisinya? Pertama, ya, anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi atau balik, akil balik. Kemudian minan naim hatta yastaiqil, dari orang yang tidur sampai bangun. Kemudian minal majnun, ya, dari orang gila, ya, sampai dia sembuh, hatta yaqil, sampai dia bisa berakal kembali, bisa memahami lagi, ya. Gitu. Nah, jadi fungsi kognitif itulah yang membuat kita akhlaknya jadi terkendali. Kalau emosi nggak terkendali kan udah dorong. Jadi kira-kira ini benar nggak, bagus nggak kita lakukan ini? Ya, nah, akal kita itu nanti pertama sekali harus digerakkan oleh malu. Gitu. Ya. Kalau emosi nggak tahu malu, Pak. Jadi kalau kita jengkel, perlu nggak kita marah-marah? Nah, itu kan pertimbangannya di kognisi kita, di fungsi otak kita, yang nanti dia connect ke hati, kalbu. Gitu. Ya, jadi setiap mau bertindak pikir dulu, mau nebang pohon, pikir dulu, mau marah, mikir dulu, semua mikir dulu. Tapi kalau sudah jadi akhlak, mikirnya sejenak. Nah, yang dimaksud Imam Ghazali itu bighairi rawiyatin wala fikrin, itu maksudnya udah nggak perlu mikir terlalu lama, maksudnya pertimbangan, pikiran. Karena udah jadi intuisi. Setiap ketemu sama muslim, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Nggak perlu, ini kita jawab nggak ya? Kalau jawab untungnya apa ya? Nah, itu nanti kita jawabnya bukan akhlak tapi acting. Gitu. Itu juga orang sholat kalau acting, maka dia celaka. Fawailul lil musallin, sholat tapi celaka. Bukan sholat yang celaka, orangnya, musollinnya. Itu kalau sholat ya nggak ada celakanya, tapi pelakunya bisa celaka. Kenapa? Karena sholatnya acting. Ngebantu masyarakatnya acting. Mesti berapa menit lagi? Oh, saya 10 menit lagi. Saya pikir cukup lah. Ini aja udah berat banget sebenarnya. Itu kalau saya yang nyampein itu, kita harus mikirin nih gimana. Mau sampai kapan kita begini terus? Di Indonesia itu muslimnya, ya walaupun sekarang sudah dikalahkan sama Pakistan ya, soal jumlah, tapi tetap ratusan juta loh muslimnya. Ratusan juta. Kalau ratusan juta nggak berakhlak itu merusak bumi ini, rusak bumi. Kemudian manusianya nanti rusak di akhirat. Saya lagi mengkaji lebih dalam lagi
surat Al-Anfal yang berbunyi wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Itu apakah kita itu yang soleh ini cuman kena dampak banjirnya atau juga kena dampak nerakanya? Karena Allah katakan syadidul iqab. Iqab itu balasan. Yang akan kena bukan hanya orang zolim, orang soleh juga kena. Jadi kalau kita diam, kita bukan cuma kena banjirnya, kena nerakanya juga. Karena ditutup dengan ayat innallaha syadidul wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, sangat perih pembalasannya, sanksinya. Ya, sanksi itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Ya, jadi ini berat nih, kajian paling berat nih hari ini, termasuk buat saya. Ya, jadi akhlak dalam Islam itu bukan sopan santun, bukan toto kromo sekedar itu, ya itu masuk akhlak. Tapi agama secara keseluruhan itu akhlak. Jadi kalau dikatakan Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak, sedangkan Rasul itu membawa agama, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ya berarti dinul haq itu akhlak, akhlak itu dinul haq. Nah, silakan kalau masih ada yang mau didiskusikan. Iya, ya. Kira-kira kalau seandainya kita ingin bereskan masalah akhlak itu dimulai dari mana? Atau itu tidak kita lakukan satu macam revolusi akhlak gitu? Maka kita dari mana? Pertama tentu dari diri kita kan. Kita perbaiki kualitas akhlak kita. Dan itu nggak mudah juga, Pak. Karena ada hawa nafsu yang membuat kita pengen ini, pengen itu, pengen. Hawa nafsunya sendiri sih nggak salah, tapi perbuatan yang ngikutin hawa nafsu itu yang bisa salah kalau tidak dibingkai syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan, Pak. Dimulai itu dari pendidikan. Maka pendidikan itu jangan berorientasi akademik. Dia harus berorientasi pada akhlak. Buat apa orang pintar matematik tapi akhlaknya buruk? Buat apa orang pintar sains tapi akhlaknya buruk? Dokter yang menggugurkan kandungan itu pintar nggak? Pintar, tapi akhlaknya buruk. Koruptor itu pintar nggak? Pintar. S3, Pak. S3. Ya, tapi akhlaknya buruk. Jadi pendidikan akhlak. Maka kalau milih sekolah itu lihat di sekolah itu ada fokus pendidikan akhlaknya nggak? Kalau nggak ada, fokusnya cuman akademik. Dan akhlak ini nggak bisa pakai ujian tulis. Dulu ada tuh di bank soal PMP tahun 1983 atau 84 tuh. Saya ujiannya pakai itu dulu. Sering saya sebut ini. Itu ujian tulis, menyeberangkan nenek-nenek di jalan raya yang ramai adalah perbuatan A baik, B buruk, C mulia, D sia-sia. Yang jawab baik salah, harus jawabnya mulia. Tapi ada teman saya sebenarnya jawabnya sia-sia. Ditanya, kok lu jawab sia-sia? Neneknya nggak mau diseberangin, ngapain kita nyeberangin? Makanya akhlak itu tidak bisa dipakai ujian tulis. Di Indonesia itu semuanya dibuat akademik. Olahraga aja diuji secara tulis, berapa lebar lapangan sepak bola. Nah itu matematika, bukan olahraga. Jadi pendidikan kita rusak, makanya akhlak kita juga rusak. Pendidikan kita orientasinya dunia. Orientasinya dunia. Ijazah buat dapat gaji, buat naik pangkat. Maka ijazahnya pun dibeli. Gelar S3-nya juga disiasati aja. Ya, 3 bulan bisa S3.
Jadi pertama mulai dari diri sendiri, kemudian pendidikan, kemudian aksi-aksi nyata, Pak. Aksi-aksi nyata. Gitu. Itu mulai dari ajakan dakwah sampai kepada jihad. Ya, jihad itu melawan kezoliman. Semua perlawanan terhadap kezoliman itu jihad. Gitu. Dan semua pengorbanan harta benda itu jihad. Maka dakwah pun bisa masuk jihad ketika kita berkorban. Gitu. Kalau ini termasuk jihad nggak? Enggak lah, pulang dapat amplop. Yang jihad itu yang keluar sekian puluh hari dakwahnya, itu jihad. Kalau gini mah dapat amplop mah gimana mau dibilang jihad, ya dakwah aja. Itu Pak ya, pertama tingkatkan kualitas diri, kedua pendidikan. Nah tapi tetap jangka pendeknya lakukan, karena pendidikan itu kan jangka panjang, satu generasi kan prosesnya. Makanya kata Allah, man yartadda minkum an dinihi, apabila ada satu generasi yang murtad, maka Allah akan ganti. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, akan diganti dengan kaum yang yuhibbun, yang mencintai Allah, wa yuhibbuna wala yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan orang yang mencela. So alim lu, jenggotan lu, pakai jilbab lu, nah itu enggak. Nah itu jangka panjang pendidikan. Nah kalau jangka pendeknya itu ya udah amar ma'ruf nahi mungkar, dimulai dari dakwah, ngajak orang. Ada lagi? Silakan. Ya, Pak. Pendidikan akhlak yang penting. Ya. Nah, asesmennya gimana? Kalau itu kan ada udah ditulis akhlak seorang atau anak itu gimana asesmennya? Wilayahnya. Kita nggak perlu melakukan asesmen akhlak orang, kita melakukan asesmen akhlak sendiri terhadap orang, dalam arti anak ya, atau yang lebih muda, kita melakukan proses pendidikannya, pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak itu metodenya 3. Pertama, keteladanan, makanya tadi dimulai dari keteladanan dan inspirasi, harus menginspirasi. Keteladanannya menginspirasi. Jadi misalnya sederhana gini, sholat, nah itu bukan pendidikan akhlak. Ayo sholat, ngajak, dan dia juga sholat lu, nah itu bukan pendidikan akhlak. Nah kemudian yang kedua adalah penyadaran dan pembiasaan dan penyadaran. Apa bedanya? Pembiasaan ini untuk usia muda lebih mudah. Kalau udah kayak gini umurnya nih, ini udah susah dibiasakan, tinggal disadarkan aja. Kalau anak-anak kan tingkat kesadarannya, kognisinya, fungsi kognisinya belum tinggi. Makanya kan ada periode dia nggak bertanggung jawab, nggak mukallaf sebelum akil balik. Tapi pada saat itu udah dibiasakan saja sholat. Maka umur 7 tahun disuruh sholat, itu artinya dibiasakan. Umur 11 tahun dipukul. Tapi mukulnya bukan karena lu anak ustadz nggak sholat, nah itu mukulnya gengsi. Bahkan kita kan nggak mau mukul anak, karena nggak maulah Allah perintah. Jadi yang murka Allah, jangan tunjukkan itu murka kita, nggak boleh. Murka Allah. Baru yang terakhir, rule and consequences, peraturan dan penjatuhan sanksi. Bedakan dengan reward and punishment. Kalau reward and punishment itu nanti anak itu jadi budak. Ya, tapi bahasa Sunda memang anak itu budak ya. Jadi kalau reward and punishment itu gini, kalau kamu ikut yang orang tua mau dikasih hadiah, kalau nggak ikut dikasih hukuman, punishment gitu. Nah itu nanti anaknya mudah diatur, nanti lama-lama mudah diatur oligarki kalau jadi politisi. Kalau dia jadi polisi, diatur sama pengendara lalu lintas termasuk supir angkot. Beda Pak, mudah diatur sama suka mengikuti aturan. Nah kalau buat anak itu suka mengikuti aturan, pakai pendekatan rules and consequences. Dikasih tahu ini ajarannya. Nah
Ini akibat meninggalkan ajaran atau melanggar aturan. Jadi nggak ada subjektivitas kita. Ikutin saya, nah, kamu dapat hadiah. Nggak ikut, nah, bukan begitu. Ikuti aturan. Ya, jadi kita jangan mendidik anak supaya mudah diatur, karena nanti dia diatur oligarki kalau jadi penguasa. Tapi didiklah anak suka mengikuti aturan. Saya kan udah sering ngasih contoh. Ini kalau bawa motor, bawa mobil, lampu merah menyala di perapatan lalu lintas malam hari, jam 2 dini hari, sepi, berhenti apa nerabas? Hah? Enggak, ini yang benernya, yang realnya, berhenti apa nerabas? Jangankan malam, siang aja kalau nggak ada polisi, nerabas. Atau lampunya hijau, ada polisi, angkot itu jalan apa ngetem? Ngetem. Kenapa? Karena polisinya bisa diatur. Nah itu kan dia tidak mengikuti aturan, tapi mudah diatur. Kalau pakai reward and punishment itu buat orang mudah diatur. Nah kita pendidikan kita pakai reward and punishment. Jadi akhlaknya itu dari luar di setting kayak wayang. Itu bukan suka mengikuti aturan. Nah, kita bisa refleksikan ke diri kita sendiri. Kalau lampu merah menyala, sepi, nggak ada polisi, kita terabas apa berhenti? Gitu aja. Nah jangan sampai kalau pakai reward and punishment, kalau kamu sholat, kamu dikasih hadiah, kalau nggak sholat, kamu dijatuhi sanksi. Karena supaya ngikutin yang kita mau. Padahal yang kita mau kan baik, yang kita mau baik. Tapi akibatnya si anak itu nanti sholatnya usolli fardal subhi rakaata ini ma'muman lil abi wal ummi. Jadi musyrik kalau pakai reward and punishment. Pakai imbalan dan sanksi. Yang boleh pakai imbalan dan sanksi itu hanya Allah. Dan Allah pun menunda sebahagian imbalannya. Imbalan terbesarnya itu adalah surga. Jadi kalau ngikut apa yang Allah mau, Allah kasih surga. Jadi orang itu sholat jangan sampai mengikut yang dimaui orang tua atau suami atau istri. Tidak boleh, harus karena Allah semuanya. Begitu juga dia dalam berbuat baik segala macam, mulai dari buang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya, itu imatatul adza anit thariq, itu harus karena Allah. Maka pakai metode yang ketiga itu namanya rules and consequences. Itu 3 metode pendidikan akhlak. Nah, kita suka kebalik-balik, nyuruh bukan memberi teladan. Itu tidak membiasakan, bahkan tidak juga menyadarkan, cuman marah-marah doang. Yang ketiga cenderung pakai reward and punishment, bukan rules and consequences. Ya, pakai imbalan dan hadiah, dan hukuman, bukan aturan. Dan apa bedanya lagi? Bedanya gini, kalau dia sholat kita nggak kasih dia apa-apa lah, kan itu dari Allah. Kalau dia nggak sholat, nah umur 11 kita pukul, dan yang pukul itu pun karena Allah murka kan, karena disuruh Allah. Supaya yakin betul yang kita lakukan itu karena Allah, boleh nggak Ustaz pakai niatnya dilafazkan, nawaitu an adriba waladi, aku berniat memukul anakku lillahi ta'ala. Ya boleh aja lah, cuman lama banget, lucu aja gitu. Yang penting di hati itu mukulnya karena Allah, bukan karena gengsi. Kamu bapak rajin ke masjid, kamu nggak pernah ke masjid, bikin malu. Ya itu nanti anaknya ke masjid sholatnya karena ayahku gengsi gitu. Demikian kurang lebih, sudah masuk waktu syuruk. Ya, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan khilafan kami sebagai manusia. Untuk itu wa'afu minkum wastaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.